Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di pelajaran akuntansi. Di sini saya akan menerangkan tentang akuntansi penghantar 1. Jadi teman-teman, sebagai mahasiswa akuntansi perpajakan, kita wajib tahu dulu nih, apa sih pengertian dari akuntansi itu sendiri? Akuntansi merupakan suatu jasa atau sistem yang menyediakan data kuantitatif terutama dalam hal keuangan. Akuntansi memiliki 4 hal penting. Yang pertama, input atau masukan, yang merupakan transaksi keuangan yang dicatat dan dibukukan sehingga ada bukti yang menyertainya. Tanpa adanya bukti yang otentik, maka suatu transaksi tidak dapat dicatat dan dibukukan oleh akuntansi. Yang kedua ada proses, yaitu merangkum transaksi menjadi laporan yang dicatat dalam jurnal. Sebelum menjadi laporan, ada kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu proses identifikasi, di mana kita harus mengetahui apakah itu merupakan transaksi atau bukan. Yang kedua, barulah pencatatan transaksi dilakukan. Yang ketiga, penggolongan transaksi. Dan yang keempat, pengiktisaran transaksi menjadi laporan keuangan. Maka setelah itu dapat dicatat dalam jurnal. Yang ketiga, output atau pengeluaran yang menjadi informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini dihasilkan dari proses akuntansi menurut standar akuntansi keuangan, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kelima laporan tersebut disusun, disajikan, dan pengungkapannya harus sesuai dengan standar akuntansi yang digunakan. Dan yang terakhir ada pengguna informasi keuangan, yang merupakan pihak yang memakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan, di mana pengguna informasi akuntansi ini ada 2, yaitu internal dan eksternal. Pengguna informasi internal biasanya manajemen dan karyawan, sedangkan pengguna eksternal biasanya pelanggan, kreditor, pemasok, dan badan pemerintah. Sebelum melakukan sesuatu hal, pastinya teman-teman memiliki tujuan, bukan? Ya, begitu pula dengan akuntansi, di mana tujuan utama dari akuntansi yaitu menyediakan informasi ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang dimaksud ada pihak internal, yaitu para manajer dan pengelola bisnis, serta pihak eksternal, yaitu investor, badan perpajakan, pelanggan, dan masih banyak lagi. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut, perlulah teman-teman melakukan suatu tindakan untuk mewujudkannya. Nah, ada 3 kegiatan atau tahapan pelaksanaan dari akuntansi. Yang pertama, ada kegiatan identifikasi dan mengukur data secara relevan untuk suatu keputusan yang dibuat. Selanjutnya, memproses data yang bersangkutan lalu disusun menjadi sebuah laporan. Yang terakhir, menyampaikan laporan kepada para pengguna atau pihak yang berkepentingan. Di sini sudah saya paparkan siklus dari akuntansi. Teman-teman bisa lihat dan membaca serta memahami tahap-tahapan dari siklus akuntansi. Bidang-bidang akuntansi dalam sistem informasi keuangan secara teori dan praktek dapat dibedakan menjadi akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi keuangan, audit, akuntansi pajak, sistem akuntansi, akuntansi anggaran, akuntansi internasional, dan akuntansi sektor publik. Teman-teman ada yang tahu nggak kenapa ya akuntansi itu penting? Ya, benar sekali. Akuntansi dikatakan penting karena di segala bidang bisnis memerlukan adanya laporan keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Di Indonesia ada 4 standar akuntansi yang disebut sebagai 4 pilar standar akuntansi. Yang pertama, standar akuntansi keuangan.
yang ditujukan untuk entitas atau lembaga terdaftar maupun dalam proses pendaftaran. Yang kedua, standar akuntansi keuangan end-to-finish tanpa akuntabilitas publik, yang ditujukan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dalam menyusun laporan keuangan. Yang ketiga, standar akuntansi pemerintahan, akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Yang terakhir ada standar akuntansi syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Fungsi dari keempat standar akuntansi tersebut yaitu untuk keseragaman laporan keuangan, memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan para pembaca laporan keuangan dalam memahami dan membandingkan laporan keuangan yang berbeda-beda. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan mengenai akuntansi pengantar 1 dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.